Mengapa rasa memiliki menjadi fondasi sebuah komunitas? Pernahkah berada di tengah keramaian, dikelilingi begitu banyak orang, namun justru kita merasa sendiri? Semua orang tampak berbicara, semua orang tampak tertawa, semua orang tampak menikmati kebersamaan. Tetapi dalam hati kita muncul suatu pertanyaan yang sulit dijelaskan. Mengapa aku tetap merasa sendiri? Sebaliknya, pernahkah datang ke sebuah tempat yang sederhana, tidak besar, tidak mewah, tidak dipenuhi banyak orang, namun seseorang menyambut dengan hangat, mengingat nama, mempersilahkan duduk, mendengarkan cerita, mengajak berbincang. Dan tanpa kita sadari muncul sebuah perasaan yang begitu menenangkan. Aku diterima. Mengapa dua pengalaman itu bisa sangat berbeda? Apakah karena jumlah orangnya? Apakah karena kemegahan tempatnya? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua itu? Inilah yang akan kita diskusikan bersama dalam video kali ini, yaitu rasa memilih. Coba bayangkan sebuah rumah. Mengapa sebuah rumah menjadi tempat yang paling kita rindukan? Apakah karena bangunannya paling megah? Apakah karena perabotnya paling mahal? Belum tentu. Rumah seringkali kita rindukan karena di sanalah kita merasa diterima. Di rumahlah kegagalan tidak membuat seseorang merasa terbuang. Kesalahan tidak selalu dibalas dengan penolakan. Tangisan tidak dianggap sebagai kelemahan. Dan ketika kehidupan terasa begitu berat, selalu ada tempat untuk kembali. Menariknya, setiap hati sebenarnya sedang mencari pengalaman yang sama. Bukan hanya di dalam keluarga, tetapi juga di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di dalam sebuah komunitas. Sebab jauh di dalam diri setiap manusia tersimpan kerinduan yang sama. Kerinduan untuk menjadi bagian, kerinduan untuk diterima, kerinduan untuk mengetahui bahwa kehadirannya berat. Sejak lahir, manusia tidak pernah dirancang untuk hidup sendiri. Seorang bayi membutuhkan pelukan, seorang anak membutuhkan keluarga, seorang remaja membutuhkan sahabat. Seorang dewasa membutuhkan orang-orang yang berjalan bersama dalam perjalanan hidup. Kebutuhan itu tidak pernah hilang, hanya bentuknya yang berubah. Karena pada dasarnya, setiap manusia ingin mengetahui bahwa hidupnya berarti bagi orang lain. Bahwa ketika hadir ada yang bersuka cita, ketika tidak terlihat ada yang mencari, ketika jatuh ada yang menolong, dan ketika jauh ada yang merindukan, dan ketika berhasil ada yang ikut bersyukur. Itulah makna sebuah komunitas yang sehat. Namun kenyataannya tidak semua komunitas mampu memberikan pengalaman seperti itu. Banyak orang bergabung dalam organisasi, masuk ke dalam kelompok, menjadi anggota sebuah komunitas, tetapi tetap merasa asing, tetap merasa sendiri, tetap merasa tidak dikenal. Mengapa? Karena menjadi anggota belum tentu menjadi bagian. Nama mungkin tercatat dalam daftar anggota, tetapi hati belum tentu merasa diterima. Inilah perbedaan yang sering kali tidak kita sadari. Komunitas bukan diukur dari banyaknya anggota. Komunitas diukur dari seberapa besar setiap anggotanya merasa memiliki. Disinilah ilmu psikologi memberikan penjelasan yang sangat menarik.
Community psikologi menjelaskan bahwa rasa memiliki bukan sekedar perasaan yang muncul begitu saja. Rasa memiliki merupakan kebutuhan psikologis yang sangat mendasar. Ketika seseorang merasa diterima, dihargai, dan dianggap penting, otak mulai membaca lingkungan sebagai tempat yang aman. Tubuh menjadi lebih tenang, harapan mulai tumbuh, keberanian perlahan kembali. Sebaliknya, ketika seseorang terus-menerus merasa ditolak, diabaikan, atau dianggap tidak penting, dunia terasa menjadi tempat melelahkan, bukan karena hidup selalu sulit, melainkan karena perjalanan itu dijalani sendirian. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apa sebenarnya yang membuat seseorang berkata, "Disinilah aku merasa menjadi bagian"? Apa yang membuat sebuah komunitas mampu mengubah kehidupan seseorang? Mengapa ada komunitas yang menjadi tempat bertumbuh, sementara komunitas lain justru membuat anggotanya menjauh? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang dijawab oleh dua tokoh community psychology, David W. McMillan dan David M. Kattis. Pada tahun 1986 mereka memperkenalkan sebuah teori yang hingga hari ini masih menjadi salah satu fondasi terpenting dalam membangun komunitas yang sehat.